Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul materi yaitu anggaran. Sebelum ke materi, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ser Devianti sebagai pemateri. Yang kedua ada Sinta Amalia Rahmawati sebagai pemateri. Yang ketiga ada Siska Dwi Rahayu sebagai pemateri. Dan saya sendiri, Lela Nurmalasari, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Alangkah lebih baiknya untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi anggaran atau budgeting. Apa sih itu anggaran? Anggaran itu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam satuan unit moneter yang dilakukan oleh semua aktivitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, selain dari definisi anggaran tadi, juga terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Dibagi menjadi yang pertama itu tujuan dan kebijakan perusahaan. Jadi intinya suatu perusahaan itu harus bisa menetapkan tujuannya seperti visi misi perusahaan. Faktor yang kedua, data waktu yang lalu. Yang ketiga, perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, perubahan dan kebijakan pemerintah. Dan faktor yang terakhir atau yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan perusahaan. Nah, teman-teman, jadi intinya semua aktivitas perusahaan itu merupakan bagian dari anggaran yang dinyatakan dalam satuan unit moneter. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran ini ada 9. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter dengan didukung dengan satuan non moneter seperti unit produksi atau unit terjual. Yang kedua itu mencangkup periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, mengestimasi profit potensial dari suatu unit bisnis. Yang keempat itu merupakan komitmen manajemen, artinya manajemen bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan. Yang kelima itu usulan anggaran direview dan disetujui oleh orang yang berwenang. Yang keenam itu pada saat anggaran sudah disetujui, maka anggaran hanya bisa diubah karena kondisi tertentu. Yang ketujuh itu melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara berkala. Yang kedelapan itu jangka waktunya 1 tahun. Yang kesembilan itu menyatakan perencanaan atas pendapatan dan biaya untuk tahun bersangkutan. Selanjutnya itu ada kelemahan anggaran. Kelemahan anggaran ini ada 3 poin. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua ini, tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran yang komprehensif karena biaya bisa mahal. Yang ketiga itu anggaran menjadi tidak efektif bagi yang terpaksa melakukannya. Selanjutnya yaitu ada hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut Nafarin 2006.222/25 yaitu yang pertama, akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan taksiran-taksiran yang akan dituangkan dalam anggaran. Yang kedua itu akuntansi juga bisa melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya. Jadi dengan demikian akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Selanjutnya yaitu ada prosedur penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran ini ada 11 poin dan saya akan menjelaskan 2 poin prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama itu identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching.
Itu proses pengamatan terhadap tren atau gaya suatu perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri yang mempunyai tujuan itu mengidentifikasi akan peluang yang dapat tercapai serta ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam setiap lingkungan. Yang kedua itu pengembangan tujuan umum perusahaan, yaitu sebelum memutuskan strategi, suatu perusahaan harus memiliki tujuan umum yang mencapai harapan untuk dapat tercapai oleh perusahaan, yang isi pengembangan tujuan umum perusahaan ini yaitu ada visi, misi, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan anggaran, diantaranya yaitu pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. Dalam pengembangan sasaran khusus ini memiliki tujuan dalam proses anggaran, yaitu untuk mengarahkan atau memfokuskan tujuan umum yang lebih terperinci lagi serta menginformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih efektif. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Tujuan dari pengembangan strategi ini adalah untuk dapat menentukan alternatif cara yang terbaik dalam mencapai tujuan umum yang direncanakan dan sarana yang lebih spesifik. Selanjutnya, instruksi perencanaan manajemen eksklusif, yaitu seperti mengomunikasikan materi perencanaan yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen agar ikut berpartisipasi dalam mengembangkan perencanaan laba yang strategi untuk tahun anggaran mendatang. Selanjutnya, persiapan dan evaluasi perencanaan proyek. Dalam pengembangan rencana proyek, rencana statik, serta rencana strategi anggaran memiliki konsep yang komprehensif dan biasanya akan mencakup kebutuhan tabel atau grafik yang menggambarkan waktu dalam mengembangkan keputusan dan perencanaan yang pada setiap unitnya. Selanjutnya, pengembangan dan persetujuan rencana laba strategi beserta taktik penerapannya. Dalam perusahaan, setiap manajer memiliki tanggung jawab lalu membaginya jika akan memulai kegiatan kerjanya untuk mengembangkan rencana laba secara strategik serta taktik yang disusun secara bersama-sama. Selanjutnya, pelaksanaan rencana laba. Dalam perencanaan laba yang luas ini serta program yang berhubungan dengan proses pengendalian dapat membantu dalam melaksanakan fungsi manajemen ini. Rencana strategi dan kebijakan yang telah dibuat maka dapat menetapkan dasar untuk komunikasi yang efektif antar anggota. Penggunaan laporan kinerja periodik. Bila perencanaan laba telah dilaksanakan dalam periode tertentu, maka selanjutnya adalah laporan kinerja periodik yang dibuat berdasarkan laporan tahunan. Penggunaan anggaran biaya fleksibel hanya digunakan pada biaya yang terpisah dari rencana laba yang telah dibuat, sehingga anggaran fleksibel ini bersifat tambahan. Selanjutnya, penerapan tindak lanjut. Umumnya dibutuhkan alat pemisah antara sebab dan akibat. Misalnya, macam-macam kinerja adalah sebuah akibat atau hasil. Dalam hal ini, manajemen harus mengetahui dan merencanakan sebab yang mendasari hal tersebut. Materi selanjutnya adalah syarat penyusunan anggaran. Dibagi menjadi 8. Di antaranya yaitu 1. Realistis. Anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini. Tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu yang terus-menerus. Yang keempat, partisipatif, membutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin dalam anggaran. Yang kelima, edukatif, dapat mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmennya. Yang keenam, komunikatif, anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen. Yang ketujuh,
integratif. Anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagian tim dalam suatu laporan anggaran. Yang kedelapan, koordinatif. Dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan perilaku terhadap proses perencanaan anggaran. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap penentuan tujuan. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kerja. Tahap pertama, penentuan tujuan. Pada tahap ini, untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, dibutuhkan interaksi yang ekstensif antara manajer lini dengan manajer staf organisasi. Pengontrol dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam penyusunan. Konsep perilaku utama yang berpengaruh dalam tahap perencanaan tujuan adalah proses perencanaan meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Tahap yang kedua yaitu implementasi. Rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini diciptakan dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab mengambil tindakan. Konsep perilaku utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Tahap yang ketiga adalah pengendalian dan evaluasi kerja. Setelah diimplementasikan, anggaran difungsikan sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur terhadap kinerja aktual dan berfungsi juga sebagai salah satu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama yaitu dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Disebut juga budaya atau iklim organisasi. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 2. Yang pertama yaitu teori X oleh McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial untuk berurusan dengan bawahannya. Yang kedua, teori Y oleh McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan Likert mendorong tingkat keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam penyusunan tujuan atau pengambilan keputusan. Untuk mempraktikkan gaya kepemimpinan secara efektif, manajer atau atasan harus menyesuaikan dengan perkembangan bawahannya. Ada 4 di mana bawahannya memiliki yang pertama kecakapan rendah dan komitmen tinggi, yang kedua cukup kecakapan dan komitmen rendah, yang ketiga kecakapan tinggi dan komitmen bervariasi, yang keempat kecakapan tinggi dan komitmen tinggi. Selanjutnya yaitu konsep keperilakuan yang ketiga adalah stabilitas lingkungan organisasi. Untuk menjaga stabilitas lingkungan organisasi diperlukan keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi yang diperlukan. Faktor eksternal juga mempengaruhi dalam perencanaan seperti ekonomi, politik, struktur industri, hakikat persaingan, dan lain. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Ada pengkomunikasian anggaran. Pengontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dengan mengkomunikasikan sasaran operasional yang telah disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih bawah, atau bisa disebut juga menjual anggaran ke bawah. Hal tersebut untuk memenangkan kepercayaan karyawan dari tingkat bawah. Yang kedua ada kerjasama dan koordinasi. Koordinasi adalah seni menggabungkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif. Untuk melaksanakan ini, pelaksana harus berhasil mengkomunikasikan bagaimana pekerjaan setiap orang dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.